Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat kesehatan. Dan semoga kita bisa betul-betul dalam kondisi sehat yang betul-betul prima sampai dengan usia yang lanjut. Nah, yang akan dibahas pada hari ini adalah masih tetap mengenal mencegah permasalahan pada lansia bagian kedua. Dan mungkin bagian kedua ini nanti akan fokus kepada masalah gula, kolesterol dan asam urat. Mungkin fokus pada itu sesuai dengan nanti pemeriksaan yang akan dilaksanakan, pemeriksaan laboratorium akan dilaksanakan kepada kita semua dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Nah, menjadi tua itu adalah suatu kepastian bahwa kita tuh pasti akan menjadi tua. Itu nggak mungkin akan muda terus. Namun buah yang bijaksana itu adalah suatu perjuangan. Enggak begitu saja kita ingin tua tapi tetap sehat dan tetap produktif. Itu perlu perjuangan. Bahkan mensikir ini sedikit dari surat Ar-Rum ayat 54. Sedikit saja sepintas bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahannya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi bahwa menjadi tua itu memang tercantum juga dalam surat Ar-Rum ayat 54. Diciptakan mulai dari lemah, seorang bayi yang sangat lemah, kemudian menjadi kuat, dewasa, dan kemudian menjadi tua dan menjadi lemah kembali. Nah, di dalam surat Ar-Rod ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi menjadi lemahnya bagaimana nantinya setelah tua tersebut? Ini kita harus berusaha berikhtiar karena makin lama makin lemah dan bisa jadi renta, tua renta. Itu tergantung kita, pilihan kita. Apakah kita akan membiarkannya sampai dengan jadi tua renta dan tidak berdaya, atau kita akan menjadi orang yang lanjut usia tapi tetap sehat dan produktif. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 70, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, lanjut dan pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Dan kondisi yang paling lemah dan pikun itu tidak pada semua lansia. Di situ dalam An-Nahl ayat 70 dikatakan bahwa di antara kamu itu ada yang akan dikembalikan kepada umur yang paling lemah dan pikun. Nah, bagaimana supaya kita jangan sampai lemah dan pikun? Itulah yang kita perlu jaga kesehatan kita. Nah, ini sedikit mengulang yang lalu, sedikit. Ini bahwa umur kita makin lama makin tua dan akan menjadi lansia lanjut usia,
Yaitu di Indonesia itu patokannya adalah usia 60 tahun ke atas itu sudah menjadi lansia. Dan lansia itu ada dua kelompok. Yang atas adalah perkembangan usia yang normal, sehat, dan produktif. Sampai usia 80-90 tahun juga masih normal dan produktif. Tapi ada juga yang usia yang tidak sukses. Itu dihinggapi dengan berbagai penyakit-penyakit kronis. Ada gout, ada hipertensi, penyakit gagal ginjal, penyakit paru-paru kronis, kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Dan kemudian kalau sudah menjadi penyakit-penyakit ini, dia akan mengalami malnutrisi dan mudah menjadi infeksi, dan kemudian jatuh kepada frailty. Frailty itu tua renta, tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya bisa tidur, bisa di kursi roda, atau jalan pun harus dipapah, pakai alat dan sebagainya. Nah ini yang harus kita usahakan adalah kita bisa berada pada posisi tua yang betul-betul sehat. Dan kalau kita lihat yang perkembangan yang sehat, ya, yang normal, ini ngulang yang lalu sedikit, bahwa pada tubuh lansia walaupun kondisi kita sehat, itu akan tetap akan ada penurunan berat badan, penurunan massa tulang, penurunan otot, dan juga peningkatan lemak tubuh. Lemak di bawah kulit berkurang, tapi lemak di tempat tertentu di bagian sentral itu jadi bertambah. Itu terutama di daerah sekitar perut itu akan bertambah, akan jadi risiko penyakit. Dan kalau kita lihat berapa persen sih penurunan otot tersebut, pada sekitar usia 40 tahunan itu otot itu akan berkurang 80% daripada usia maksimum sebelumnya. Kemudian pada usia 70 tahun itu menurun lagi 24%, pada usia 70 tahun lebih sekitar 33%, dan pada usia 80 tahun itu otot itu akan menurun sampai 50%, hanya tinggal setengahnya aja otot yang ada di tubuh kita ini. Ini normal, sesuatu yang normal. Dan timbul akibatnya adalah kecepatan berjalan juga menurun, kekuatan berkurang, berat badan menurun, dan gampang lelah, mudah lelah. Nah, tapi penurunan massa otot ini sebetulnya pasti akan menurun, tapi bisa kita cegah. Nah, untuk kalau ini digambarkan sebagai otot pada usia muda, kemudian pada usia tua dan otot yang tidak terlatih itu ototnya akan mengecil seperti yang di atas ini. Tapi penurunan massa otot bisa diperlambat, yaitu dengan melaksanakan olahraga rutin dan diet protein. Jangan sampai pada usia lanjut makanan kita itu kekurangan protein. Karena protein ini penting untuk membentuk massa otot, supaya ototnya bisa walaupun menurun tapi tidak drastis yang tidak melaksanakan aktivitas fisik, tidak melaksanakan olahraga misalnya. Dan juga diet protein kita kurang. Nah, protein itu jangan digambarkan sebagai protein daging yang mahal-mahal, enggak. Ya, tapi ada protein nabati, ada protein hewani. Protein nabati misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan, dan protein nabati itu adalah protein berasal dari hewan. Terutama yang paling baik adalah dari ikan. Yang paling baik ikan. Kemudian di samping penurunan massa otot, juga penurunan fungsi sel otak. Jadi makin tua otak makin mengecil. Karena aliran darah otak juga makin berkurang. Nah, supaya otak juga tidak mengecil, kembali lagi aktivitas fisik, olahraga kembali lagi diperlukan. Karena dengan olahraga akan melancarkan aliran darah ke otak, sehingga otak tersebut tetap akan dipertahankan mengembang, tidak akan mengecil. Dan ini juga akan mencegah terjadi demensia atau pikun atau penyakit Alzheimer dan sebagainya. Kemudian fungsi ginjal juga
menurun. Aliran darah ke ginjal juga menurun. Karena aliran darah makin lama makin lambat. Makin lama aliran darah ke ginjal menurun, fungsinya menurun, fungsi pembersihan juga menurun. Akibatnya ya bisa terjadi gagal ginjal atau penyakit-penyakit ginjal yang lainnya. Dan kembali lagi bahwa untuk mempertahankan fungsi ginjal itu, untuk melancarkan aliran darah itu, kembali lagi kita harus banyak bergerak. Nggak bisa kita hanya sekedar duduk-duduk, leher di rumah, enggak. Kita harus banyak bergerak. Demikian juga fungsi jantung, pembuluh darah. Kemudian pada pencernaan, asupan makanan berkurang karena sulit mengunyah, mungkin giginya sudah nggak bagus. Kemudian perubahan indera pengecap, indera manis dan asin itu menurun fungsinya, sedangkan asam dan pahit itu meningkat, sehingga nafsu makan juga akan menurun dan nantinya juga asupan makanan akan berkurang dan kondisi badan akan menjadi lebih lemah. Kemudian kemampuan lambung untuk mencerna makanan juga menurun, kemampuan usus kecil untuk menyerap zat gizi juga menurun. Kemampuan menyerap protein pada anak-anak itu lebih bagus daripada dewasa. Sesudah lansia paling penyerapan protein itu hanya 40% dibandingkan dengan yang muda. Sehingga di sini adalah perlu makanan-makanan dengan protein yang mudah dicerna, terutama dari golongan ikan-ikan. Kemudian produksi enzim pencernaan juga berkurang. Nah ini adalah dari perkembangan kondisi tubuh pada usia yang normal yang baik. Sedangkan pada yang kurang baik, unsuccessful aging itu usia yang kurang lulus perkembangannya, itu banyak permasalahan. Pada usia di antaranya yang sudah dibahas tentang sarkopenia, itu penurunan massa otot yang sangat cepat, ditambah akhirnya jatuh pada kondisi tua renta, tua yang tidak berdaya. Ya. Dan juga kalau sudah kondisi seperti ini, itu akan sering jatuh. Dan kejadian meninggal karena jatuh pada lansia itu cukup banyak. Dan lebih dari 70% kejadian jatuh itu di rumah, bukan di jalan, bukan di luar. Kemudian juga pada lanjut usia, masalahnya adalah masalah depresi. Depresi, udah kehilangan teman, ya, udah mulai depresi, udah sering di rumah, udah sering rasa ini dan sebagainya, itu terjadi depresi. Dan juga bisa terjadi demensia, kemunduran daripada fungsi otak. Ya, otak makin tua, makin mudah lupa, pikun dan sebagainya. Akhirnya makanan juga kurang, terjadi malnutrisi, kekurangan gizi. Kemudian gangguan pada tulang, pada sendi, pada lansia itu cukup banyak, ya, dari mulai asam urat, ya, kemudian juga istilahnya pengapuran, osteoporosis dan sebagainya. Kemudian juga pada prostat, ya, tua juga makin libido seorang laki-laki yang lansia. Itu mungkin harus dibahas secara ya, empat mata. Kemudian juga pada ibu-ibu itu menopause. Pada lansia itu menopause sangat berpengaruh pada kesehatan. Itu banyak kaitannya dengan kadar gula darah, asam urat yang meningkat setelah masa menopause dan kenapa dan sebagainya. Gangguan pada mata mulai buram, telinga pendengaran juga mulai berkurang. Ini mungkin juga nanti secara khusus. Dan yang gangguan yang paling banyak itu adalah gangguan metabolik. Gangguan metabolik itu meliputi masalah gula darah, kolesterol dan asam urat. Insya Allah nanti sesudah acara ini kita semua akan diperiksa gula darahnya, kolesterol maupun asam uratnya. Jadi dengan melihat permasalahan ini betul-betul kita perlu mempersiapkan diri. Memang penuaan itu pasti, tapi menualah dengan gembira.
bahwa untuk menjadi buah gemilang itu perlu perjuangan dan tidak bisa begitu saja. Karena suatu kaum tidak akan berubah, kalau tidak akan berubah suatu kaum kecuali yang bersangkutan berubah dirinya sendiri. Baiklah, mungkin kita khusus pada gangguan metabolik. Yang pertama adalah gula atau diabetes. Nanti kalau gula yang terlalu tinggi. Kedua, kolesterol. Kalau kolesterol yang terlalu tinggi disebut sebagai dislipidemi. Ada kesalahan atau gangguan pada kadar kolesterol. Dan kemudian asam urat yang disebut sebagai hiperurikemi kalau bahasa kedokteran. Nah, untuk yang pertama, gula. Kalau gula yang tinggi itu bisa menyebabkan timbulnya diabetes mellitus. Kita harus mengenali, mencegah, dan mengendalikan daripada gula dalam darah. Di sini ada banyak pertanyaan tentang gula darah. Apa sih gula darah itu? Apa penyebabnya? Kemudian siapa saja yang bisa terkena diabetes mellitus? Bagaimana cara mengobati? Apakah obat diabetes yang diminum terus-menerus berbahaya atau tidak? Bagaimana cara mencegahnya? Apakah diabetes mellitus bisa disembuhkan? Apa bahayanya bila diabetes mellitus dibiarkan dan tidak diobati dan sebagainya? Apakah juga diabetes itu suatu penyakit keturunan atau bukan? Mungkin kita akan membahas sedikit demi sedikit. Yang pertama, ingin melihat yang kuning dulu ini. Apa bahaya bila gula darah tinggi dibiarkan dan tidak diobati? Itu dulu sementara. Nah, baiklah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Apabila gula darah tersebut tidak dikendalikan dan diabetes mellitusnya tidak diobati, tidak dilakukan upaya apapun untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang pertama, paling kanan sebelah atas itu bisa menyebabkan diabetik retinopati. Jadi fungsi penglihatan kita menurun, bahkan bisa sampai pada kebutaan. Itu karena gangguan aliran darah ke retina atau bagian pusat penglihatan dari mata, saraf belakangnya itu terganggu dan tersumbat oleh kadar gula dan juga ditambah dengan yang biasanya gula darah tinggi juga kolesterolnya juga tinggi. Itu retinopati diabetika. Kemudian yang bawahnya itu bisa terjadi nefropati diabetika, yaitu kerusakan ginjal, ya, karena diabetes yang dibiarkan. Bahkan banyak yang diabetes sampai harus cuci darah, dan diabetes nefropati ini gangguan ginjal karena diabetes. Ini sesuatu yang sangat sulit. Tadi kita punya diabetes dibiarkan aja, akhirnya ginjal kena, ya diabetes dipikirin, ginjal juga harus dipikirin. Nanti kalau matanya kena juga, diabetes dipikirin, mata dipikirin, ginjal juga dipikirin. Nanti sarafnya kena, saraf juga harus dipikirin. Otaknya kena, stroke harus dipikirin juga. Makin banyak, lebih baik gula tinggi, kendalikan gulanya aja, kendalikan. Jangan sampai terjadi efek samping kemana-mana. Kalau sampai terjadi efek samping kemana-mana, sudah sulit. Nah, kemudian yang berikut itu nefropati diabetika. Nefropati diabetes itu gangguan saraf pada penderita diabetes. Ya, itu sarafnya terganggu, bahkan bisa pembuluh darah juga tersumbat di sini pada kaki. Jadi kaki juga bisa nantinya semacam kalau luka itu nggak sembuh, atau terjadi gangren, atau bahkan kadang-kadang harus diamputasi kakinya karena gangguan pada kaki akibat diabetes. Kemudian naik ke atas, penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, penyakit jantung dan pembuluh darah ini juga merupakan efek yang sangat banyak terjadi pada
orang-orang menderita diabetes mellitus yang tidak dikendalikan. Ya, terutama ini adalah penyakit jantung pada dinding jantungnya, pada klepnya, pada pembuluh darahnya, dan pada darahnya. Jadi sistem kardiovaskuler, kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang banyak juga terjadi pada pasien diabetes adalah stroke. Risiko stroke dan penyakit jantung meningkat pada diabetes 2 sampai 4 kali lipat. Ini yang pertama, ini sebagai efek daripada diabetes kalau kita biarkan, ya, tidak diobati, merasa diri nggak ngerasa apa-apa, hanya sekedar gulanya aja tinggi tapi nggak ngerasa apa-apa, dia biarkan. Itu risikonya seperti itu. Nah, kemudian kita menginjak pada apa sih penyebab diabetes ini? Jadi kalau secara teori diabetes itu adalah berkurangnya kadar atau kemampuan insulin, ya, yang dihasilkan oleh kerja pankreas dalam hal menormalkan kadar gula darah. Jadi begini, konsep makanannya begini, bahwa tubuh kita perlu tenaga, perlu energi. Semua jantung juga berdenyut itu perlu energi. Otak berpikir itu perlu energi yang banyak. Ginjal berfungsi juga, usus, pencernaan semua berfungsi itu perlu energi, perlu tenaga. Tenaganya dari mana? Tenaganya itu adalah hasil pembakaran gula darah, glukosa. Glukosa itu masuk ke dalam darah, itu sumbernya adalah dari karbohidrat yang kita makan. Karbohidrat itu dari mulai beras, nasi, roti, umbi-umbian dan sebagainya. Itu karbohidrat. Karbohidrat masuk ke dalam tubuh, pencernaan, dicerna oleh pencernaan, dirubah menjadi karbohidrat sederhana, itu glukosa. Glukosa itu gula darah. Glukosa, gula. Nah, gula tersebut kemudian diserap oleh usus, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam darah, dan dari darah dibawa sampai masuk ke dalam sel-sel tubuh. Jadi sel-sel darah, gulanya masuk sel tubuh dan di situ diolah menjadi tenaga. Masuk ke dalam kira-kira ada 9 sampai 14 triliun sel pada tubuh manusia. Kalau nggak percaya itu sendiri. 9 sampai 14 triliun sel yang harus diberikan gula untuk merubah gula menjadi tenaga. Nah, bagaimana supaya gula tersebut masuk ke dalam tenaga? Ibarat kita membeli sesuatu, kita perlu ada GoFood, GoSend, kita perlu ada yang mengirim, pengantar, ya, supaya si gula itu masuk ke dalam sel. Ya, pengantar itu adalah insulin. Jadi gula di dalam darah dibawa oleh insulin, dimasukkan ke dalam sel, di sel masuk ke dalam namanya dapurnya. Kalau ibaratkan sel itu rumah, maka di dalam itu ada dapur namanya mitokondria. Nah, gula itu di metabolisme dibakar di mitokondria tersebut menjadi tenaga. Nah, kenapa terjadi gula darahnya tinggi? Itu karena insulinnya sebagai kurir yang membawa gula itu ke sel itu tidak berfungsi dengan baik. Bisa produksinya kurang, atau bisa kualitas insulinnya yang kurang bagus, sehingga tidak bisa mengangkut semua gula-gula dalam darah itu masuk ke dalam sel-sel tubuh. Akibatnya gulanya numpuk di dalam pembuluh darah, numpuk, dan gulanya akan semakin tinggi. Dan sebagian dari yang tinggi tersebut dirubah oleh liver dirubah menjadi trigliserida sebagai lemak tubuh yang disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan tenaga. Jadi kalau tenaga gula dalam darah sudah habis, itu ngambil dari lemak-lemak dalam tubuh atau trigliserida itu. Nah, ternyata bahwa pada penderita diabetes itu kemampuan untuk menyimpan, untuk memasukkan gula ke dalam sel dan sebagainya itu menurun karena insulinnya menurun. Nah, diabetes itu ada berapa macam sih? Macam-macam diabetes itu. Yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1,
Ada tipe 2, ada tipe lain, ada tipe gestasional. Kalau diabetes mellitus tipe 1 itu jumlahnya sedikit, kira-kira 10% yang menderita diabetes. Nah, diabetes tipe 1 ini terjadi mulai anak-anak, sejak anak-anak, dan biasanya ada gen genetik yang diturunkan atau dibawa dari orang tua. Jadi pada anak sudah menderita diabetes. Yang kedua ini yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Tipe 2 itu biasanya terjadi pada usia dewasa mulai. Dan ini penyebabnya, kalau yang atas ini penyebabnya adalah genetik, kalau yang bawah penyebabnya adalah lifestyle, gaya hidup, kebiasaan hidup kita, makanan, akhirnya jarang bergerak dan sebagainya, itu bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Kemudian diabetes tipe lain itu kadar gula yang naik pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya penderita tumor, penyakit infeksi, penyakit sistem imun, pengaruh obat-obatan juga ada yang bisa menyebabkan kadar gulanya tinggi. Dan yang terakhir adalah diabetes mellitus gestasional. Jadi diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Ibu hamil tiba-tiba gulanya naik, dan setelah melahirkan normal kembali. Tapi bahayanya itu adalah pada anaknya itu bisa tumbuhnya tuh besar. Jadi giant baby ya, bayi raksasa. Lahir dengan berat lebih dari 4 kilo, dan ini bisa berpotensi menjadi penderita diabetes nantinya. Jadi kalau ada diabetes gestasional, hati-hati pada anaknya, dan ibunya juga sama bisa jatuh pada penderita diabetes. Nah, siapa saja yang bisa terserang diabetes? Usia lebih dari 45 tahun itu bisa, siapapun bisa terserang. Kemudian usia kurang dari 45 tahun, tapi terutama dengan kegemukan yang disertai dengan faktor risiko, kebiasaan tidak aktif, kurang bergerak, banyak kan diem aja, kegelehan, nonton TV, sinetron, bergerak kurang, apalagi olahraga, kotor segala macam, semua diserahkan ke pembantu, nyuci dan sebagainya, semua diserahkan, kita sendiri kurang gerak, itu bisa. Kemudian turunan pertama dari orang tua diabetes, kalau ibu bapaknya diabetes, anaknya itu biasanya satu atau sekian orang dari anaknya ada yang diabetes, mungkin tidak semua. Kemudian riwayat melahirkan bayi dengan berat bayi lebih dari 40 gram, ini yang tadi diabetes gestasional. Kemudian hipertensi juga sama, itu berpotensi diabetes. Jadi jangan dianggap enteng hipertensi, karena hipertensi akan mengacaukan sistem mekanisme dalam darah. Kolesterol HDL, kolesterol baik kurang dari 35, atau trigliserida lebih dari 250, ini juga berisiko diabetes. Kemudian berita kista ovarium, riwayat intoleransi gula dan sebagainya, ini mungkin yang susah. Nah, bagaimana gejala-gejala dan bisa didiagnosa bahwa gejala diabetes itu ada gejala khas, ada yang gejala yang tidak khas. Yang khasnya itu haus terus, ya, haus aja terus. Kedua, lapar terus, kalau makan tuh full, lapar terus. Kemudian kencing terus, banyak kencing, kadang-kadang semalam tuh sampai lebih dari 3-4 kali tiap malam tuh kencingnya. Juga berat badan menurun kalau udah diabetesnya. Itu yang pasti itu, ditambah dengan kadar gula darah sewaktu itu di atas 200. Kalau nanti diperiksa gula darahnya di atas 200, itu sudah mulai hati-hati. Kalau antara gula darah sewaktu antara 140 sampai 180 itu masih kita prediabetes, itu harus sudah mulai hati-hati. Kemudian atau gula darah tanda-tanda yang tadi ditambah dengan gula darah puasanya di atas 125. Nanti kalau diperiksa kalau lagi puasa, tapi kalau nggak puasa nanti lihat adalah yang nomor 1 di atas. Kemudian gula darah 2 jam sesudah makan itu harus di bawah 200.
Nah, ini untuk mencegah diabetes itu apa? Ya, ini untuk upaya kita untuk mencegah diabetes. Satu, mempertahankan kondisi berat badan kita, jangan terlalu cepat besar. Kemudian makanan sehat dengan porsi buah dan sayuran itu lebih banyak daripada makanan karbohidrat, gula, garam, dan minum. Itu yang dikurangi. Kemudian beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, atau paling tidak seminggu 150 menit, atau dalam satu minggu 5 kali 30 menit minimal. Itu untuk yang, tapi kalau untuk yang sudah tinggi kadar gula darahnya, itu porsi latihan lebih tinggi. Kemudian juga kalau yang stres itu kelola stres. Ya, kenapa kelola stres bisa menyebabkan diabetes? Stres itu otakku bekerja dengan keras, ya, bekerja keras otak itu untuk mengatasi stres tersebut. Nah, untuk bekerja ya otak itu perlu glukosa. Gulanya itu naik semua ke otak. Karena naik semua ke otak, sedangkan otak adalah banyak menghasilkan sinyal-sinyal hormon-hormon. Dia memberikan sinyal ke tubuh untuk memproduksi glukosa lebih banyak lagi gitu. Padahal glukosa sudah banyak, tapi karena otaknya dibutuhkan glukosa banyak, dia sinyalnya terlalu banyak juga keluar. Akhirnya gula darahnya juga meningkat dengan cepat. Jadi stres itu memang semua orang juga pasti mengalami stres, pikiran dan sebagainya, tapi kelola dengan baik. Kemudian juga hindari tembakau, sudah jarang yang merokok. Kemudian tes gula darah secara rutin, itu yang perlu untuk mencegah diabetes. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi diabetes? Nah, kalau sudah terjadi diabetes itu ada 5 langkah. 1, 2, 3 itu menyangkut pola hidup kita, makanan, olahraga, dan pengendalian berat badan. 3 itu yang pengobatan diabetes, ditambah dengan obat-obatan, bisa pil, bisa suntik atau insulin, dan ditambah dengan kontrol yang teratur. Kadang-kadang malas kontrol, gula darahnya naik turun tidak stabil, akibatnya tadi efek-efek samping tadi banyak terjadi. Nah, kalau mencegah supaya jangan terjadi komplikasi, kalau sudah diabetes, untuk mencegah komplikasi, minum obat teratur, kendalikan gula darah, makanan sehat, beratur fisik secara teratur dan dengan porsi yang lebih besar daripada yang biasa. Kemudian waspada infeksi, periksa mata secara teratur, waspada jika ada mulai kesemutan dan sebagainya. Itu harus cepat-cepat dikendalikan, kita khawatir terjadi komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, ini makanan, minuman-minuman yang kadar gulanya tinggi banget. Obat itu sampai 18,5 sendok teh dalam satu gelas gulanya. Kalau minuman-minuman ini Coca-Cola, Fanta dan sebagainya 8 sendok teh gula dalam satu ini. Ini juga blackberry, raspberry, flavor teh manis, ya, teh lemon atau teh strawberry, teh blackberry itu tinggi ya, cukup juga dengan rasa itu 9 sendok teh gula. Nah, ini juga susu coklat 12 sendok teh gula, orange juice. Sedangkan anjurannya untuk wanita maksimum 6 sendok teh gula per hari dan pria 9 sendok teh per hari. Jadi pengelolaan diabetes itu adalah kendalikan gula, obati penyakit penyerta. Kalau ada kolesterol tinggi, asam urat tinggi, itu obati. Hipertensi juga atasi, obesitas juga atasi, penyakit jantung koroner juga atasi. Itu jangan dibiarkan. Dan juga kelola kalau ada efek samping, ya, komplikasi, hilangkan komplikasi tersebut atau cegah jangan sampai terjadi komplikasi. Jadi obati gulanya, penyakit penyerta juga dikendalikan, diobati, dan juga cegah jangan sampai terjadi komplikasi. Itu inti yang pertama dari diabetes. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan. Kemudian selanjutnya adalah kolesterol.
Ini apa dampak kolesterol terhadap kesehatan? Itu makanan-makanan yang seperti ini atau risikonya terhadap kolesterol itu sangat besar sekali. Apa kolesterol? Kolesterol adalah lemak yang bisa dihasilkan dari tubuh dan sisanya dari luar yang berada di dalam pembuluh darah. Jadi kolesterol itu merupakan lemak tubuh, baik diproduksi sendiri oleh tubuh, yaitu oleh liver produksi kolesterol, maupun kolesterol yang masuk melalui makanan. Dan kolesterol itu macam-macam total. Ada kolesterol jahat itu LDL, ada kolesterol baik itu HDL, dan ada kolesterol yang antara jahat dan baik itu trigliserida. Kalau berlebihan, sangat berlebihan, trigliserida itu berbahaya, bisa menyebabkan diabetes. Tapi kalau sedikit itu sebagai sumber cadangan tenaga yang disimpan dalam lemak di dalam tubuh itu trigliserida. Dari mana kolesterol berasal? 75% kolesterol itu diproduksi oleh tubuh, yaitu dari hasil olahan dari metabolisme gula dalam darah. Itu kelebihannya disimpan di dalam lemak sebagai trigliserida. Nah, 25% lagi itu berasal dari luar, dari makanan-makanan yang kita makan. Kalau lemak jahat LDL itu adalah lemak yang LDL itu singkatan dari low density lipoprotein. Jadi ada suatu protein yang sangat kecil, protein sangat kecil, di situ nempellah lemak, dan lemak itu dibawa oleh protein dengan bantuan insulin masuk ke dalam sel darah, itu LDL. Dan LDL itu karena proteinnya kecil, itu LDL lemak itu lebih banyak, lebih lembek, jadi mudah nempel di dinding pembuluh darah. LDL. Kalau HDL itu lemak baik. Karena apa? Karena lemak HDL itu dapat melindungi terbentuknya napan-napan LDL di pembuluh darah. Dan HDL ini adalah mengangkut LDL, fungsinya mengangkut LDL dari darah ke hati untuk dihancurkan di hati, di liver. Jadi HDL itu sangat penting. Sedangkan LDL itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan itu jahat. Kemudian trigliserida terbentuk dari lemak tubuh, terjadi dari konsumsi karbohidrat yang tinggi. Jadi kalau kita makan karbohidrat terlalu tinggi, oleh tubuh itu dirubah jadi trigliserida dan disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Jadi lemak yang ada di tubuh kita, di perut, di tangan, di paha dan sebagainya, itu adalah trigliserida. Nah, trigliserida biasanya disertai dengan total kolesterol tinggi, LDL tinggi, tapi HDL yang baik disuruh jadi rendah. Ya, ini risiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung koroner dan diabetes. Nah, kolesterol sendiri itu bermanfaat untuk tubuh kita. Sebetulnya kalau kita hidup tanpa kolesterol itu nggak mungkin, karena kita butuh kolesterol. Kolesterol itu dibutuhkan untuk membangun dinding sel. Ada 9 sampai 14 triliun sel yang dindingnya itu harus selalu diperbaiki, dibenerin dan sebagainya. Itu diperlukan kolesterol untuk memperbaiki dinding sel. Kemudian juga untuk melindungi jaringan saraf itu perlu kolesterol. Membuat hormon itu perlu kolesterol. Membuat sperma juga itu perlu kolesterol. Membuat vitamin D juga perlu kolesterol. Vitamin D. Kemudian itu banyak sekali fungsi-fungsi daripada kolesterol. Jadi jangan sampai kita terlalu takut dengan kolesterol, akhirnya tidak makan sama sekali, padahal kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang penting adalah dalam batas-batas yang normal, tidak berlebihan. Apa saja yang dapat menyebabkan kolesterol meningkat? Itu kebanyakan karena dari luar, ya, karena makanan, ini sumber kolesterol yang tinggi, ya, karbohidratnya tinggi. Ini ada keju, itu olahan susu, itu juga ada kolesterol sangat tinggi. Ini ada burger dengan kadar tinggi dan digoreng dengan minyak trans, minyak dengan suhu panas yang sangat tinggi, dan minyak trans itu sangat tinggi sekali kolesterol jahatnya. Ya, kemudian juga ada susunya atau ada lain-lainnya. Kemudian makanan ini juga sama, sosis dan sebagainya. Telur kuning telurnya yang kolesterolnya tinggi.
Ini kentang, kalau kentang gizi kita punya kentang 100 gram ya. Kentang dikukus, direbus, itu kalorinya hanya 80 kalori yang masuk ke dalam darah. Di dalam darah nanti untuk energi atau untuk jadi dibuat kolesterol. Tapi kalau kentang tersebut diiris-iris, digoreng, ya, jadi french fries, ya, itu kalorinya jadi 250 kalori. Padahal kalau direbus itu hanya 80 kalori. Kalau digoreng itu jadi 80 kalori. Tapi kalau kentang diiris-iris tipis, dibikin keripik kentang, itu kalori jadi 500 kalori. Karena permukaannya makin banyak dan ditempel minyaknya itu makin banyak. Jadi kentang itu bagusnya direbus atau disaut atau di apa. Kalau digoreng udah lain lagi. Jadi cara mengolah makanan juga penting untuk merubah mencegah kadar kolesterol yang tinggi. Nah, sumber lain daripada kolesterol itu adalah kuning telur, cumi, otak sapi, telur puyuh, jeroan kambing, jeroan sapi. Kalau daging kambing enggak ya. Daging kambing itu kolesterolnya tinggi. Daging kambing. Daging kambing dengan daging sapi itu 60-70 lah. Itu enggak jauh berbeda. Tapi begitu masuk jeroannya, nah ini jeroan sapi, jeroan kambing, santan juga tinggi kolesterolnya. Kemudian daging-daging berlemak, kulit ayam, kulit bebek juga sama, itu tinggi kolesterolnya. Ya, yang enak-enak. Jadi ada saran bahwa tetap kita butuh kolesterol, tapi tidak banyak juga, perlunya sedikit saja. Sehingga kalau misalnya kita sering acara makan-makan di luar, disitulah kita bebas. Tapi di rumah jaga makan sehat. Karena keluar itu paling seminggu kali, 2 kali, paling seminggu. Di rumah kan sehari 3 kali, seminggu berapa kali? Di rumah sehat, makanan sehat. Begitu kita makan di luar dengan ini kita nah, itu tips daripada kita misalnya makan di luar rame-rame, waduh nggak boleh, waduh ini nggak bisa. Jadi tipsnya adalah makanlah di rumah makanan sehat, karena kita lebih banyak makan di rumah daripada makan di luar. Itu tips. Ini sumber juga semakin kerupuk itu karena minyaknya ya, sampai menyerap ke dalam-dalamnya minyak dari bumbu. Kapan seseorang dikatakan kolesterolnya tinggi? Kalau kolesterolnya tinggi, dari pemeriksaan bahwa kadar kolesterol untuk kolesterol total jangan lebih dari 200. Kolesterol baiknya antara 35 sampai 65. Sebetulnya dari 40 sebetulnya lebih aman. 40 kolesterol baiknya lebih tinggi dari 40. Kalau kolesterol jahatnya kurang dari 150. Ini untuk anak muda yang normal. Kalau untuk lansia, kadar LDL-nya harus kurang dari 100 pada lansia. HDL-nya harus lebih dari 40. Kalau wanita diusahakan harus lebih dari 50. Karena HDL itu sangat penting untuk mengangkut kolesterol jahat dari darah ke liver untuk dihancurkan. Dan total kolesterol harus kurang dari 200 dan trigliserida harus kurang dari 150. Ini untuk lansia. Nah, faktor lain yang berpengaruh itu adalah lingkaran pinggang, lingkar perut. Untuk usia 50-60 tahun, wanita itu risiko tinggi, kolesterol tinggi adalah lebih dari 88 cm. Kalau pria lebih dari 102. Itu maksimum. Seperti ini. Nah, ini juga aktivitas fisik, ya. Jadi terlalu banyak kegiatan di rumah juga berisiko kolesterol tinggi. Kemudian gender, laki-laki biasanya kadar kolesterol lebih tinggi daripada wanita. Tapi setelah menopause terbalik, justru kadar kolesterol wanita lebih tinggi dari laki-laki.
Karena pada waktu masih produktif kadar estrogennya masih tinggi, tapi masuk menopause estrogen progesteronnya menurun dan kadar kolesterolnya akan meningkat. Sedangkan estrogen dan progesteron itu adalah juga membantu dalam mengendalikan kadar asam urat dalam darah. Dan yang penting lagi adalah medical check up, berperokok. Nah, apa bahayanya daripada tingginya kadar kolesterol tersebut? Itu menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, disebut sebagai aterosklerosis. Jadi kalau dilihat bahwa kalau misalnya pada organ jantung, di sini ada jantung dan ada pembuluh darahnya. Kalau kita ambil pembuluh darahnya sedikit, dilihat itu kolesterol tinggi itu terjadi penyempitan pembuluh darah pada jantung. Sedangkan jantung itu berdenyut sehari itu sampai 100.000 kali berdenyut. Dan kalau ini dibutuhkan oksigen dan ini disebut penyumbatan. Kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah pada pembuluh jantung koroner, itu bisa menyebabkan kematian jaringan jantung mendadak atau disebut sebagai serangan jantung. Itu karena kolesterol. Jadi di pembuluh darah yang normal itu seperti yang di atas, yang bawah itu ada endapan daripada kolesterol. Dan kalau dilihat bahwa endapan kolesterol itu ada di dalam dinding pembuluh darah, sel-sel pembuluh darah lebih masuk ke dalamnya. Sehingga kalau kolesterol kita sudah tinggi dan endapan sudah banyak, kalau kita kurangi makanan-makanan tadi akan menjamin kolesterolnya akan baik atau penyempitannya akan menjadi baik. Itu enggak. Hanya dengan makanan itu enggak. Jadi udah kepala nempel di dinding pembuluh darah, makanan dikurangi, itu udah nempel itu tetap aja nempel, udah ada tetap. Solusinya olahraga. Iya, dengan bergerak pembuluh darah jadi elastis. Yang nempel-nempel juga sedikit-sedikit dipompa lagi. Dan untuk elastisitas pembuluh darah itu perlu vitamin C dosis tinggi. Makanya disarankan minum vitamin C adalah 500 sampai 1.500 mg sehari. Itu untuk kelenturan pembuluh darah. Dan vitamin C itu dari buah-buahan sangat baik. Yang nggak perlu yang diminum. Dan juga untuk mengembangkan pembuluh darah ini yang menjepit itu perlu nitrit. Nitrit itu adanya di mana? Ada di sayur-sayuran yang berwarna hijau tua. Jadi makanan mengandung kolesterol turunkan, vitamin C tambah sayur-sayuran, olahraga, itu endapan-endapan itu akan berkurang. Nah, ini beberapa gambaran tentang penyempitan pembuluh darah. Jadi ini di sini bukan hanya pada pembuluh darah ini, tapi luar-luar pembuluh darah juga lemak itu bisa juga menekan lemak dan menekan pembuluh darah. Jadi yang tadi sama pembuluh darah pada jantung. Ini juga pada otak. Ini bisa terjadi stroke karena kolesterol tinggi itu karena ada penyempitan pembuluh darah di otak dan bisa sampai terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak. Jadi pembuluh di otaknya itu menyempit dan menyumbat, bisa terjadi stroke, disebut sebagai ischemic stroke karena penyumbatan atau penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Dan kemudian pada kaki, pembuluh darah pada kaki itu juga sama, itu bisa menyempit, kaki mudah sekali pegel, terutama pada betis, cara ragil wae misalnya, itu juga bisa kena ada penyempitan. Nanti pengendalian kolesterol tadi diet makanan-makanan, ya. Kemudian masakan direbus, pilih ikan, daging ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak. Makan ikan laut minimal 2 kali seminggu, itu penting karena laut mengandung protein omega 3 sebagai sumber untuk membuat HDL. Nah, HDL itu meningkat di samping karena makanan mengandung omega 3 juga karena olahraga. Olahraga yang kuat itu akan meningkatkan kolesterol baik, itu merangsang untuk pembentukan kolesterol baik. Kurangi susu full cream serta produknya, keju, cream cheese atau susu-susu yang full cream ya, yang itu pilihlah susu yang non fat.
Kurangi cemilan berbahan tepung, gorengan-gorengan, bala-bala, dan sebagainya. Boleh sekali-sekali kalau di rumah, nah, itu aja patokannya. Jadi kadar paling kita tetap kendalikan. Kemudian kendalikan makanan-makanan berserat seperti tadi. Ini mengandung nitrit yang tinggi, menyebarkan pembuluh darah, juga mengandung serat yang tinggi, mengurangi penyerapan kolesterol oleh usus. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Jangan makanan-makanan yang mengandung minyak trans seperti ini. Nah, membatasi makanan tinggi kolesterol, contohnya konsumsi kuning telur. Kalau kolesterolnya tinggi ya, kalau normal sih. Kalau kolesterolnya tinggi itu paling 1 minggu tuh makan telur paling 2-3 telur per minggu. Jangan sampai tiap hari. Batasi makanan hati, limpa, bumi dan sebagainya. Kemudian kurangi konsumsi lemak. Kemudian olahraga, nah ini penting sekali. Olahraga minimal 3 kali seminggu atau 3-5 kali seminggu dengan lama 150-300 menit per minggu. Kalau yang normal itu 150 menit per minggu cukup, tapi kalau kolesterol tinggi itu ya cukup, karena dibutuhkan juga untuk melepas nafas-nafas di pembuluh darah, nafas-nafas kolesterol di pembuluh darah. Kemudian kurangi lingkaran pinggang wanita 50-60. Nanti dalam formulir nanti ada ukuran-ukuran ini menurut kelompok umur, ringan, sedang, tinggi. Kalau ini untuk 50-60 tahun dengan risiko yang sangat tinggi terhadap tingginya kolesterol. Periksa kadar kolesterol secara normal, secara rutin. Stop smoking dan stay healthy. Kemudian berikutnya ini asam urat. Asam urat. Asam urat itu apa sih? Kalau banyak yang bingung kan asam urat itu apa? Asam urat itu adalah produk akhir dari metabolisme protein, purin. Dan bila kadarnya terlalu tinggi dapat menyebabkan terbentuknya kristal-kristal asam urat. Jadi asam urat ini sebetulnya sampah dalam tubuh itu. Beda dengan kolesterol. Kalau kolesterol dibutuhkan, tapi sedikit butuhnya. Sedangkan asam uratnya adalah sampah. Yang dibutuhkan tubuh bukan asam uratnya, tapi purinnya. Purin. Jadi purin itu ya, masuk ke dalam tubuh. Itu kemudian dicerna dalam pencernaan, masuk ke dalam sel, dan purin ini fungsinya adalah untuk membentuk sel-sel tubuh, terutama sekali membentuk DNA dan RNA tubuh. Jadi kalau ada orang yang diperiksa DNA pada sel itu kan ada DNA spesifik setiap orang itu macam-macam. Itu dibuat dari purin. Purin dirubah di metabolisme di sel, membentuk inti-inti sel, itu RNA DNA, dan sisa daripada pembuatan itu keluar asam urat. Jadi asam urat adalah sisa daripada metabolisme purin. Jadi asam urat itu adalah sampah yang harus dibuang. Dan kalau sudah dibiarkan, maka kristal-kristalnya biasanya mengumpul pada sendi-sendi, terutama sendi kaki. Dan khasnya itu adalah sebelah, enggak dua-duanya bareng-bareng. Kalau asam urat itu sebelah ya. Kalau bareng dua-duanya itu mungkin hanya rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Tapi kalau sebelah itu biasanya asam urat. Sehingga mengakibatkan radang sendi dan lutut. Ini kadar asam urat yang normal pria 3,4 sampai 7,2, pada wanita 2,4 sampai 5,7. Penyebab asam urat tinggi itu nomor 1, menurutnya kemampuan tubuh membuang asam urat melalui air kencing. Jadi kelebihan asam urat di dalam darah itu dibuang melalui air kencing. Kalau air kencing pembuangan asam uratnya terganggu, itu berarti bahwa ada gangguan pada ginjal dalam proses pembuangan asam urat. Makanya kalau di lab pemeriksaan asam urat itu kelompoknya adalah kelompok fungsi ginjal, kelompok untuk memeriksa fungsi ginjal.
Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin tinggi. Ya, zat purin tinggi nanti apa aja nanti. Kemudian juga stres, kegemukan dan minuman beralkohol ini bisa menyebabkan asam urat. Dan tidak semua orang bahwa mengonsumsi purin tinggi itu menjadi asam urat tinggi, tidak. Tapi itu ada faktor genetik, ada faktor yang diturunkan ke orang sehingga dengan makan penuh purin sedikit aja juga bisa asam uratnya bisa kambuh. Jadi setiap orang berbeda-beda. Tandanya ya biasanya timbul gejala pada sendi, tapi dalam keadaan biasa asam urat itu sedikit tidak bergejala. Dan timbulnya bengkak pada sendi-sendi, kemerahan, jadi terutama malam hari, kesemutan, pegel-pegel dan sebagainya. Itu banyak gejala-gejala asam urat. Nah, kebanyakan terjadinya adalah di ibu jari kaki. Nah, bagaimana mencegah asam urat? Nomor pertama adalah menghindari makanan yang mengandung purin. Kalau makanan yang banyak mengandung purin itu supaya gampang ingat, asam urat kan benjol kan? Ini makanan juga benjol nih. Benjol. B-nya itu bayam, asparagus, kangkung, kembang kol, dan sebagainya. Sayur-sayuran yang berwarna hijau tua. Tapi kembang kol walaupun warnanya nggak hijau tua itu tetap kadar purinnya tinggi sekali. B-nya tadi ya bayam, sayur-sayuran. E-nya emping. Emping kan dari melinjo, dari tangkilnya juga kacang-kacangan, tape, ragi dan sebagainya. Itu purinnya tinggi. N-nya nangka, cempedak, durian dan sebagainya. Enak semua. G-nya jeroan, hati, ampela, usus, paru, torpedo. Banyak ya. Durian ya, torpedo. Kemudian otak, sumsum. Kemudian L-nya laut. Ikan laut, udang, cumi, kepiting, kepala kakap, sarden, kerang dan sebagainya. Itu kadar purinnya tinggi. Jadi kalau makanan asam urat apa benjol? E-nya golongan sayur-sayuran, bayam dan seterusnya. E-nya emping, tangkil, golongan kacang-kacangan, nangka, cempedak, durian dan sebagainya. J-nya jeroan, O-nya otak, sumsum dan lain-lain. Dan L-nya adalah ikan laut. Kecuali ikan laut proses salmon itu masih aman. Kemudian banyak minum air bening. Jangan sampai kurang minum, karena minum itu akan mengencangkan darah dan melancarkan pembuangan asam urat melalui ginjal. Olahraga teratur, aerobik, kekuatan, kelenturan dan sebagainya, termasuk kelenturan pada sendi-sendi, itu mencegah menumpuknya asam urat di sendi-sendi. Nah, pola dietnya adalah ini makanan-makanan yang mengandung asam urat tinggi. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Ya. Golongan A diantaranya adalah hati, ginjal, otak, jantung, dan seterusnya. Golongan B adalah ikan-ikan dan sebagainya. Golongan C ini. Dan bahan makanan yang diperbolehkan, semua bahan makanan bersumber karbohidrat kecuali havermont. Havermont jangan, karena kadar purinnya tinggi. Semua jenis buah-buahan, semua jenis minuman kecuali yang mengandung alkohol, dan semua macam bumbu itu bisa. Nah, bila kadar asam urat lebih dari 7,2 dan pada laki-laki dan 5,7 pada perempuan, dilarang makanan golongan A. Jadi golongan A ini jangan, dilarang. Golongan B batasi dan golongan C bebas untuk asam urat. Jadi kalau asam uratnya tinggi, apakah golongan A itu dilarang, golongan B dibatasi dan C-nya bebas. Mungkin hanya sekian saja yang disampaikan, karena waktunya juga sudah siang. Kemudian nikmati kehidupan yang sampai dengan usia tua, dan untuk bisa nikmat sampai usia tua itu perlu perjuangan dalam hal makanan, dalam hal aktivitas fisik, tubuh, juga dalam hal pengelolaan stres. Itu nggak mudah, itu
Dan juga yang jadi perjuangan itu karena harus dilakukan tiap hari. Itu yang berat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak Dokter, tentang yang pertama dibahas tadi yang sudah anak ya, dan di antara ini kita takut semua penyakit ini, tapi yang paling tidak takut itu pikun tadi Ustaz. Ya Pak Dokter. Jadi untuk bagaimana kita untuk menjauhi itu jangan sampai terjadi. Jadi kita susah ibadah kalau sudah itu kan. Kedua, ini ada juga sebagian kita yang sangat menjauhi daging telur. Nah, jadi puasa seumur hidup. Padahal tubuh kita juga butuh, apalagi sudah berumur. Apakah kita memang seperti itu atau memang kita ya boleh-boleh saja makan, tapi ya jangan berlebihan. Terus yang ketiga untuk makan buah ini sebaiknya sebelum makan atau setelah makan. Nah, ada stimulus. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini mengenai anak hal saya An-Nahl ayat 70. Yang di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, usia lanjut dan pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Dan kalau untuk menafsirkan yang belakangnya mungkin bagian Pak Ustaz. Kalau nggak salah kemarin pernah disinggung sedikit juga oleh Pak Ustaz Mufika. Kalau kita selama kita melaksanakan amal ibadah yang rutin seperti itu, di mana kita sudah pikun tidak bisa melaksanakan, tetap mendapat pahala yang sama dengan yang sebelumnya. Itu yang belakangnya. Tapi kalau yang ininya itu adalah di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Itu ada. Ini tidak semua bisa mencapai umur tua renta sampai tidak berdaya. Itu tidak semua. Itu ada yang juga bisa sampai usia tua tapi tetap produktif. Nah untuk itu kan ada surat daripada Ar-Rod ayat 11 bahwa tidak ada suatu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita nggak mau berubah, ya kita ya mungkin tetap aja berlaku nanti anak-anak jatuh pada yang paling lemah. Tapi kalau kita perlu berikhtiar, mudah-mudahan kita hidup sampai tua itu sampai tetap produktif. Itu yang pertama. Yang kedua itu tentang makanan yang pantang makan daging. Hanya dagingnya kalau ikan enggak ya? Kan dimakan. Ya. Ada makanan-makanan yang itu yang terjauhi, yang pertama tadi. Yang doang aja. Ya. Oh, itu semua yang tadi Pak. Makanya untuk menjauhi supaya jangan jatuh pada kondisi yang paling lemah. Ya. Itu tadi itu Pak. Makanan dikendalikan, olahraga rutin dan kendalikan stres. Tiga itu yang inti. Dan supaya jangan lemah, otot-otot harus dipertahankan tetap kuat. Itu kadar protein harus tinggi. Makanannya protein harus tinggi. Protein tinggi adalah untuk tetap mempertahankan massa otot. Kemudian yang kedua tentang yang diet makan daging gitu ya. Pantangan makan daging, tapi kalau ikan dimakan enggak? Sebetulnya nggak jadi masalah. Ya, pantang makan daging nggak jadi masalah. Selama karbohidrat terpenuhi, proteinnya terpenuhi. Proteinnya karena produk kita itu adalah protein dari hewani dan protein dari tumbuh-tumbuhan nabati. Protein tumbuh-tumbuhannya terpenuhi, kacang-kacangan, tahu, tempe dan sebagainya terpenuhi. Protein hewani terpenuhi, bisa dari telur, bisa dari ikan, daging dan sebagainya. Kalau dia vegetarian,
vegetarian, tapi telur dia makan. Jadi proteinnya bisa sebagian diambil dari telur. Tapi kalau misalnya diet keto, ya keto yang sangat berat, nah itu udah keluar dari fitrah. Itu karbohidrat sekali kurang. Justru itu banyak yang timbul masalah setelah melaksanakan keto yang terlalu kuat dan tujuan ingin menurunkan berat badan atau ingin menurunkan kadar gula darah, tapi dampaknya justru bisa negatif karena nggak betul-betul kita butuhkannya itu nggak masuk sama sekali. Kemudian yang ketiga, makan buah-buahan sebetulnya mau sebelum makan mau sudah makan juga nggak apa-apa. Cuma ada bedanya jauh. Kalau dimakan sesudah makan itu banyak sari-sari buah-buahannya itu terbuang kan terlalu banyak di dalam ususnya, banyak terbuang yang diserapnya sedikit. Jadi buah-buahan itu sebaiknya dalam keadaan perut kosong. Kalau misalnya pagi-pagi jam 7 makan, jam 12 makan, jam 10 buah-buahan. Jam 12 makan, jam 6 sore makan lagi, jam 4 sore buah-buahan. Atau 1 jam sebelum makan buah-buahan sedang perut kosong nggak apa-apa. Itu semua saring inti vitamin dan sebagainya akan bisa terpenuhi. Jadi sebelum makan mangga, sebelum makan mangga. Tapi kalau sesudah makan ngebahan, banyak yang terbuang bersama dengan makanan yang lain. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibahas tadi adalah menjaga untuk dalam usia lansia itu adalah dalam keadaan baik kan. Nah kemudian Pak, kalau di luar negeri di Cina saya lihat dan pernah dibaca di antaranya contohnya kalau kita gagal ginjal kan itu dicangkok atau ginjalnya diganti berarti dia akan menanggulangi ginjalnya itu kan. Nah kalau saya pernah baca di Cina ini untuk usia panjang maka mereka itu banyak yang mengganti organ tubuhnya itu sehingga umur mereka itu banyak yang pejabat-pejabat diantaranya sampai ya ratusan tahun supaya menjaga itu. Nah hal ini secara medisnya itu sangat ilmiah, benarkah itu? Dan yang kedua, apakah sama WHO nggak apa-apa seperti itu Pak? Kalau memang itu benar. Terima kasih. Satu lagi Pak. Satu lagi ini penting. Pernah kejadian ini, itu tentang gula nih Pak. Kebacok atau ketusuk apa, kemudian nggak diobatin apa, langsung aja pakai gula ditempel. Saya pernah kejadian gergaji sama gula aja tuh, gula itu berapa kondisi juga. Dan itu ini videonya saya pakai gula merah, sampai ditempel, dipanasin dulu, dan itu betul-betul alhamdulillah kita ke rumah sakit. Satu, dua itu Pak. Nah, makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hal. Mengenai gagal ginjal, yang pertama, bahwa dengan bertambahnya usia, semua organ-organ tubuh akan menurun fungsinya, termasuk ginjal juga fungsinya akan menurun. Itu semua orang pasti menurun sesuai dengan bertambahnya usia. Dan supaya penurunnya yang terlalu cepat, tetap usaha-usaha yang tadi kita laksanakan harus kita laksanakan. Nah, yang disebut gagal ginjal, kalau mengapa Ustaz? Yang disebut gagal ginjal kalau jumlah ginjal yang berfungsi itu sudah kurang dari 15%. Kalau masih di atas 15% itu masih bisa dibantu dengan obat-obat. Tapi kalau sudah di bawah 15% yang berfungsinya, sisanya itu harus cuci darah. Dan cuci darahnya berapa lama? Seminggu 2 kali minimal, seumur hidup. Makanya jaga fungsi ginjal itu harus benar-benar baik ginjal. Seperti tadi langkah-langkah yang tadi, fungsinya harus tetap dijaga dengan baik. Nah, solusi supaya jaga cuci darah seumur hidup itu ginjalnya diganti, transplantasi dengan ginjal yang lain. Itu banyak jualan kalau di Cina. Ginjal transplantasi itu banyak dan itu gampang, setiap saat bisa. Kalau kita butuh
impor dari sana bisa. Dari Cina nggak tahu Cina dari mana. Dan mungkin punya peternakan dan dibisniskannya itu dengan yang mahal. Kalau sekarang itu udah bisnis organ-organ tubuh itu ada yang luar biasa, sangat mengerikan. Kita takut aja. Kemudian katanya ada supaya panjang umur gitu ya, ginjalnya diganti-ganti padahal belum waktunya. Itu bisa-bisa saja. Teknologi itu bisa seperti itu. Misalnya ginjal sudah menurun tinggal 50% yang berfungsi, dia pengen maksimal, nanti ginjalnya bisa aja. Wajah juga bisa diganti, masa jadi macu, bisa. Laki-laki jadi perempuan, itu bisa dengan teknologi sekarang itu. Tapi apakah itu fitrah atau sesuai dengan kodrat kita Tuhan? Tinggal kembalikan pada diri kita sendiri. Jadi jangan melawan. Nanti urusan 100 tahun. Kemudian yang kedua tadi mengenai gula, luka. Banyak yang luka diabetes, ini lukanya luka diabetes pada penderita diabetes yang saya cerita dulu. Pada penderita diabetes ada luka atau gangren di bawah yang susah sembuh. Itu memang banyak yang diobati dengan madu. Lukanya itu dikasih madu. Tujuannya apa? Madu itu kan kadar gulanya tinggi. Jadi dia akan menyerap gula-gula yang ada di sekitar luka. Ya, jadi gula itu sifatnya hipertonis, menarik gula-gula di sekitar luka, sehingga kadar gula darah di sekitar luka itu berkurang dan penyembuhan bisa lebih cepat. Tapi tetap obat ini tetap perlu. Hanya untuk mempercepat penyembuhan itu dikasih madu pada luka pasien diabetes. Dan saya juga sering itu kasih dulu, baru kasih kompres. Itu untuk menarik dulu gula-gula yang sudah kadung ada di sekitar luka tersebut. Nah kemudian kalau yang normal dikasih gula, itu luka dikasih gula itu bisa saja. Itu karena menarik kadar gula juga yang ada di situ dan mempercepat penyembuhan bisa. Tapi itu bukan suatu direkomendasikan oleh bidang medis. Kecuali luka diabetes itu baru. Ada lagi yang lainnya mungkin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya terlebih dahulu sampaikan selamat datang kepada dua ustadz muda yang selama ini membimbing kita di Masjid Baitur Riyad, yaitu Ustadz Kristiono yang sudah lebih duluan saya lihat. Yang kedua, alhamdulillah Ustadz Merdeka juga bisa hadir, ya. Atur nuhun. Ustadz mau tanya, Ustadz Riyad, sama aja, ya. Kira-kira tanda-tanda yang bisa dirasakan oleh orang yang sedang mengalami suatu penyempitan di jantung koroner, dan apa langkah yang harus dilakukan oleh sekitar yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ sebelum dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Terima kasih. Jadi ya, jantung itu berdenyut setiap saat. Ya. Itu untuk berdenyutnya otot jantungnya bergerak, kontraksi. Dan supaya otot jantungnya bergerak, itu kan perlu kalori tenaga. Tenaganya itu adalah yang dibawa oleh darah, masuk ke dalam darah, dibawa melalui apa? Dengan kurirnya tadi sudah dijelaskan, insulin, masuk ke dalam sel, di sel masuk ke dalam dapur sel, dirubah jadi tenaga. Tenaga itulah yang berfungsi untuk memompa jantung. Untuk jantung tersebut, darahnya dari mana? Pompanya. Darahnya itu dari pembuluh-pembuluh darah jantung, namanya pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu adalah untuk memberikan makanan kepada otot jantung agar supaya bisa bergerak. Makin cepat bergerak, makin banyak makanan yang dibutuhkan. Makin dibutuhkan aliran darah yang lebih cepat. Jadi makin cepat, makin butuh banyak darah, lebih butuh banyak
nutrisinya untuk masuk ke otot jantung. Nah sekarang kalau ada penyempitan, darah yang dibutuhkan normal itu biasa aja, nggak kerasa apa-apa karena kebutuhan darahnya cukup untuk jantung memompa darah. Tapi di mana jantung harus cepat memompa darah, misal kita lari cepat, jalan cepat, kan jantung duk makin cepat kontraksinya, itu perlu darah lebih banyak. Sedangkan pembuluh darahnya menyempit, terjadilah sakit di daerah jantung. Sakit itu karena si otot jantungnya tidak cukup kebutuhan nutrisinya, baik bahan-bahan nutrisinya maupun oksigennya tidak cukup di situ. Akibatnya terasa sakit. Jadi orang yang sakit koroner dan penyempitan pembuluh darah jantung itu tidak bisa dilihat dalam keadaan istirahat seperti sekarang. Atau diperiksa EKG juga kadang-kadang nggak kelihatan ya penyempitan. Tapi kalau dengan stress test, misalnya dipasang semacam EKG, tapi kita sendiri sambil jalan, itu akan kelihatan grafiknya, di mana dia akan kekurangan oksigen atau kekurangan zat makanan. Jadi tanda-tandanya biasanya ada nyeri dada kalau bergerak, dan nyeri dada itu juga nggak bisa ditunjuk. Sakitnya di mana? Di sebelah sini Pak kemudian. Itu pasti otot atau tulang atau sendi atau jaringan ikat. Kalau nyeri sakit jantung itu menyebar di dalam tuh kayak tertekan. Sebelah mana sakitnya nggak tahu, pokoknya di dada aja. Nggak bisa ditunjuk dengan tepat sakitnya di mana. Nah itu adalah jantung. Itu tanda-tanda dari adanya penyempitan pembuluh darah pada jantung. Jadi kalau kan istirahat penyempitannya nggak kelihatan, tapi kalau terus bergerak itu baru. Nah kalau sampai tersumbat sampai berhenti sama sekali tidak ada aliran darah, maka otot jantung di bawahnya itu akan mati. Otot jantungnya mati, jantungnya tidak bisa gerak, itu serangan jantung namanya. Berhenti langsung karena jaringannya tidak menambah pembuluh tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapat makanan karena ada tertutup, akibatnya mati langsung jaringan sel jantungnya mati, jadi tidak bisa berkontraksi. Jadi yang antisipasi saat tekan dada sama penampak efeknya kemana tuh? Iya, tadi belum selesai tadi pertanyaan Pawan ya. Pawan belum selesai pertanyaannya. Ya tadi kalau misalnya terjadi seperti itu serangan jantung, kita harus berbuat apa? Kan tadi pertanyaan belum selesai jawab. Nah, kalau udah seperti itu memang itu banyak macam-macam. Yang paling penting kalau kita dapat serangan dada sakit mendadak itu yang sampai ketahan, itu hitungan menit harus segera dibawa ke rumah sakit. Harus ditolong di rumah sakit untuk memperbaiki pembuluh darah di jantung. Mungkin dengan suntik langsung ke jantungnya, supaya jantung yang hampir mati tersebut bisa berfungsi lagi. Suntik langsung intrakardial dari luar. Atau kalau misalnya udah kepala nggak sadar ya, tadi tekan jantung. Ya, itu maksudnya untuk merangsang supaya jantung bergerak lagi supaya pembuluh darahnya lolos. Ada katanya dengan dibatukan yang keras, katanya supaya jantung dibaca lagi pembuluh darahnya. Tapi jangankan untuk dibatukan keras, untuk nahan sakitnya itu ada susah. Napasnya keras. Jadi resusitasi yang penting, menekan. Tapi itu juga begitu ada napasnya harus ke rumah sakit. Ya, kalau itu bukan napas, itu bukan jantung. Ya, itu pernapasan buatan. Kalau sesak kan. Kalau yang tadi misalnya adalah pembuluh darah koroner yang tersumbat. Nanti. Bagaimana caranya yang tadi? Kalau pakai pernapasan buatan itu gagal napas, gangguan sirkulasi pernapasan. Oh, iya sama dengan dibatukan, sama dengan itu untuk merangsang. Tapi apakah betul-betul bisa terbuka? Itu yang memang keuntungan. Ada lagi mungkin udah, mungkin saya rasa Pak Ustadz makan Pak.
Ini spesial buat Ustaz. Spesial. Satu-satu menurut Ustaz Kris. Terima kasih. Namanya ada sarapan. Cek dayaan. Burukan tapi tahan. Biarkan bikin. Terima kasih waktunya Pak Dokter. Mohon maaf saya telat. Mungkin saya bisa lihat nanti siaran ulang di YouTube. Saya ingin bertanya tentang terkait dengan jantung. Saya biasa ikut berolahraga dan olahraga itu kan kalau kita ingin menaikkan stamina itu harus diporsir. Ketika sudah di batas lemah itu kalau ingin naik stamina kita dinaikkan lagi porsir. Ada yang mengatakan katanya kalau usia sudah 40 tahun ke atas, kalau sudah jantungnya berdebar itu sudah harus berhenti, tidak boleh diporsir lagi karena akan berbahaya terhadap jantungnya. Apakah benar seperti itu? Mohon penjelasannya secara ilmiah. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa dalam peningkatan stamina, sebetulnya tadi dari awal kita sudah jelaskan bahwa dengan bertambahnya usia maka otot-otot itu akan mengecil, menurun, termasuk otot-otot jantung juga. Dan untuk mengembalikan otot-otot itu lebih baik atau penurunan otot-ototnya itu tidak terlalu cepat, itu dilaksanakan dengan olahraga dan diet protein yang tinggi, karena otot itu terbentuk dari protein. Nah, proteinnya itu adalah protein-protein yang mudah dicerna, apalagi kalau sudah lanjut usia itu adanya sebagai whey protein. Whey protein ada yang udah jadi, tapi kalau udah tua sekali sudah kita. Kalau yang lain bisa makanan. Dan protein yang paling tinggi yang dibutuhkan itu baik nabati maupun protein hewani, dan protein hewani lebih baik adalah bersumber dari binatang yang tidak berkaki seperti misalnya ikan. Itu proteinnya sangat baik dan bisa diserap itu. Dan kemudian untuk mempertahankan fungsi-fungsi tersebut itu kita perlu kegiatan olahraga. Dan olahraga tentu ada dosisnya dan ada tahapannya. Ya, semua olahraga tidak bisa langsung digejot ke olahraga yang berat. Itu selalu harus bertahap dan harus ada dosisnya. Dosisnya adalah D2U. Denyut nadi 200 dikurangi umur. Ya. Kalau misalnya umur kita 60 tahun misalnya ya, 200 dikali 60 berarti 140 tahun. Dosis kalau denyut nadi kita sudah mencapai 140 tahun pada waktu 140 kali per detik. Waktu latihan itu harus diturunkan karena itu sudah mencapai dosis maksimal yang berbahaya ke jantung, berbahaya. Jadi caranya itu adalah kita bertahap. Jadi denyut nadi optimalnya adalah 75% daripada denyut nadi maksimal. Kalau misalnya usia 60, 200 kali 60 berarti 140, berarti dosis latihan maksimal kalau kita ukur denyutnya itu maksimum 140. Itu sekarang banyak kan pakai smartwatch atau pakai apa yang langsung ketahuan denyut jantungnya. Kalau udah mencapai denyut maksimal itu turunkan porsi latihannya, jangan dipaksakan. Nah, yang paling optimal, paling baik adalah kondisi ini 75% denyut tadi maksimal. Jadi ini optimalnya di situ, dikonstankan itu lebih baik. Dan kemudian durasi lamanya minimal 30 menit sekali latihan non-stop. Ya, minimal 30 menit. Kalau kurang dari 30 menit itu latihannya kurang tercapai. Misalnya kita jalan 10 menit berhenti dulu. Jalan lagi 15 menit ada tukang bubur, mampir dulu. Akhirnya jalan dari nol lagi, berhenti dari nol lagi, dari nol lagi. Efek latihannya belum ada. Setengah jam minimal. Dan kalau kondisi kita lemah dalam setengah jam itu nggak kuat, berarti kita belum siap untuk latihan fisik. Jadi itu dilaksanakan secara bertahap. Jalan dulu paling pelan dulu 30 menit terus saja selama sepelan itu. Setelah 2 minggu naikin sedikit dosisnya, tambah kecepatan. Setelah 2 minggu lagi tambah lagi sedikit.
setelah 2 minggu tambah lagi. Setelah sampai kepada kondisi fisik yang prima untuk latihan itu bisa digenjot, tambah keras lagi. Tapi pada waktu menggenjot juga, kalau misalnya mulut sudah mulai terasa kering, itu juga berhenti dulu, karena itu sudah terjadi dehidrasi. Dan kalau sudah dehidrasi itu efeknya besar sekali, bisa ke ginjal juga bisa besar. Baiklah Pak Dokter, Ya. mungkin dipersingkat Pak Dokter Ya. penjelasan. Dan kemudian tadi mulut kering, kemudian yang kedua napas sudah ngos-ngosan sekali, udah kayak mau berhenti juga harus berhenti, kemudian keluar keringat dingin, pucat itu juga harus berhenti. Itu sebagai alarmnya. Kalau ada pakai smartwatch ngukur nadi, kalau nggak ada pakai tanda-tanda itu, mulut kering, dada sampai nyesek, ya, jantung sampai berdebar-debar, itu udah mulai. Mungkin sekian saja yang Pak Bertarkis. Ya, selamat pagi ya. Kasih lagi Pak. Nanya dok, saya dapat penjelasan dari teman, katanya Indonesia itu sudah salah dari nenek moyangnya. Salahnya, jadi katanya ini kata teman dia yang bukan dokter gitu masih tahu. Katanya kalau orang luar negeri itu nggak kuat kalau makan nasi. Nah Indonesia itu sudah dari nenek moyang gennya itu udah berubah. Jadi justru nasi itu menjadi makanan pokok. Makanya katanya kalau bisa jangan makan nasi gitu. Sementara saya pribadi belum dikatakan makan kalau belum makan nasi gitu. Itu gimana itu? Apakah bagus kalau menghindari nasi atau gimana? Ya. Terima kasih Pak. Sebetulnya konsep makanan kita itu adalah prinsipnya nomor 1 karbohidrat, nomor 2 protein, nomor 3 sayur-sayuran sebagai vitamin dan sebagainya, sebagai mineral dan vitamin. Karbohidrat itu sumbernya macam-macam kan, bisa nasi, bisa gandum, bisa kentang, bisa umbi-umbian dan sebagainya. Kemudian kalau di luar negeri itu tetap karbohidratnya ada, itu mereka dari roti, bukan nasi. Kalau di Cina itu dari mie itu adalah karbohidrat, roti juga karbohidrat. Itu tergantung pilihan kita, kebiasaan kita. Kalau di sini kebiasaannya udah nasi, ya diganti roti rasanya belum makan, karena udah biasanya makan nasi. Ada mie sama nasi. Nah, kalau makannya mie sama nasi udah secumlutnya roti itu udah karbohidrat, udah kompleks. Lauknya mie. Nah, lauknya mie, makanya nasi pakai mie, pakai kerupuk, kemudian manis sesudahnya cuci mulutnya roti, ya udah. Itu yang bahaya. Mungkin itu saja karena pemeriksaan kesehatan akan segera dimulai. Dan nanti yang akan diperiksa itu mulai berat badan, tinggi badan, tingkatan perut, asam urat, kolesterol, gula. Dan kalau ada masalah nanti bisa konsultasi langsung. Mungkin sekian saja. Terima kasih karena waktunya terlalu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.